Halo, selamat datang di Sen Channel. Film kali ini lumayan keren nih guys. Kalau kamu penikmat film John Wick, maka film ini cocok banget buat kamu karena aksinya yang gak jauh beda. Oke, kita langsung saja. Film Nobody 2021 mengisahkan kehidupan seorang ayah yang bernama Hutch Mansell. Awalnya tidak begitu banyak hal spesial dalam kehidupan Mansell guys. Layaknya seorang ayah pada umumnya, Mansell memiliki kehidupan yang tentram bersama istri dan anaknya. Mansell bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil milik bapak mertuanya. Hari demi hari aktivitasnya gitu-gitu aja. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya tetap gitu-gitu aja. Sementara istrinya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Keseharian Mansell yang terbilang monoton ini tak jarang mendapat penilaian yang tidak enak dari tetangganya. Bahkan anaknya yang bernama Blake menganggapnya sebagai seseorang yang lemah dan tidak berwibawa. Pada suatu malam, Mansell memergoki dua orang perampok di rumahnya. Si perampok mengambil jam tangan Mansell dan beberapa uang receh dari atas meja. Mansell melihat tato di tangan si perampok wanita. Tiba-tiba, Blake keluar dari kamar dan langsung menyerang salah satu perampok. Mansell bisa saja memukul si perampok wanita yang lengah dengan tongkat golf di tangannya. Tapi Mansell justru mengurungkan niatnya dan menyuruh anaknya melepas perampok itu. Let him go, son. I said let him go. Kedua perampok itu pun akhirnya pergi. Karena keputusan ini, Blake kecewa pada ayahnya. Tak lama polisi datang memeriksa rumah mereka. Salah satu polisi menyayangkan tindakan Mansell yang membiarkan para perampok lolos dari rumahnya. Perkataan itu seolah membuat Mansell dipandang remeh di depan keluarganya. Hingga keesokan harinya, tetangga Mansell juga meremehkan Mansell. Dia mengatakan bahwa perampok semalam bisa menjadi ajang berlatih baginya. Bahkan setelah sampai di tempat kerja, Charlie yang merupakan adik dari istri Mansell juga menyayangkan tindakan Mansell tadi malam. Kemudian dia memberi pistol dan mengancam Mansell agar bisa menjaga keamanan saudarinya. Keep my sister safe, bro. Namun pendapat ayah mertuanya justru berbeda. Dia setuju bahwa keputusan yang dibuat Mansell sudah tepat. I'm rooting for you. Setelah itu, Mansell masuk ke salah satu ruangan dan mengunci pintu, lalu berbicara dengan seseorang lewat radio yang sudah tua. Orang yang di radio itu bernama Harry. Dia menanyakan kejadian tadi malam. Di sini, Mansell memberitahu kalau sebenarnya dia sengaja melepas perampok itu. Mansell bahkan tahu jenis pistol kosong yang digunakan perampok wanita itu. Sepulang kerja, Mansell pergi ke panti jompo menemui ayahnya. Pada roadblock, gunakan pistol ini ketika bertemu Cobra Commander, kata Jenderal. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Salam saya Nana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Okay? I'm okay. You don't look okay. Setelah mereka selesai menonton Sun Channel di televisi, ayah Mansell yang merupakan mantan anggota FBI itu mengingatkan kenangan masa lalu mereka. Sesampainya di rumah, putri bungsu Mansell mengeluh karena kalung kucingnya hilang dari tempat tumpukan uang yang diambil oleh para perampok. Lagi-lagi mengingatkannya atas kejadian itu. Akhirnya Mansell pergi dengan membentur pintu. Dia pergi ke tempat ayahnya mengambil pistol dan rencana milik ayahnya. Dia mengatakan pada ayahnya bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian Mansell mencari tahu identitas perampok yang telah mengambil kalung kucing milik anaknya. Berdasarkan tato yang sempat dia lihat sebelumnya, Mansell mendatangi beberapa tempat pembuat tato. Setelah menanyai sekian banyak tempat pembuat tato, akhirnya Mansell berhasil menemukan pembuat tato itu. Dengan menunjukkan rencana FBI milik ayahnya, Mansell meminta alamat pemilik tato itu. Namun karena orang-orang di sana tahu kalau rencana itu sudah kadaluarsa, Badge expired by about 20 years.
Mansell menyogok mereka dengan sejumlah uang. Salah satu pria terdiam ketakutan melihat tato di pergelangan Mansell. Lalu pria itu berkata terima kasih atas jasamu. Lalu pria itu pergi dan mengunci pintu rapat-rapat. Thank you for your service. Akhirnya semua orang di sana pun terdiam. Kemudian mereka memberikan informasi yang dia minta. Setelah mendapatkan informasi, Mansell langsung menemui rumah orang yang merampok rumahnya kemarin. Mansell menanyai tentang kalung kucing pada mereka. Ternyata pasangan itu memiliki anak yang masih bayi. Mansell akhirnya pergi dan melampiaskan amarahnya pada dinding tembok. Saat hendak pulang, sekelompok preman menghentikan bus yang dia tumpangi. Dalam hati Mansell sangat bahagia melihat para preman memasuki bus itu. Artinya Mansell dapat melepas kekesalannya pada preman yang mengganggu seorang wanita. Mansell menyuruh supir bus menunggu di luar, kemudian menutup pintu mobil dari dalam. Mansell memutuskan menghajar para preman dengan tangan kosong. I'm gonna fuck you up. Seolah perkelahian ini adalah kebahagiaan baginya. Mansell memukul salah satu preman tepat di lehernya. Setelah semua babak belur, Mansell mengeluarkan darah yang membeku dari leher salah satu preman. Hal ini dia lakukan agar preman itu dapat bernafas kembali. Sopir bus itu pun terheran melihatnya. Sesampainya di rumah, sang istri terheran melihat wajah Mansell yang babak belur. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang mafia Rusia yang bernama Yulian. Yulian terlihat bahagia saat menari dan bernyanyi. Setelah itu, rekan mafianya justru menjadi ragu karena aksi Yulian yang menari di panggung. Para pemilik saham di organisasi mafia ini ragu mempercayakan uang mereka pada Yulian. Merasa diragukan, Yulian langsung memecahkan gelas di tangannya dan menggorok salah satu pemilik saham hingga tewas. Melihat aksinya itu, para mafia lain akhirnya kembali yakin pada Yulian. Tak lama Yulian mendapat kabar kalau adiknya masuk ke rumah sakit. Yulian langsung pergi menuju rumah sakit. Ternyata salah satu preman yang dihajar Mansell adalah adik Yulian. Yulian mengamuk dan berencana akan membunuh Mansell. Yulian mengetahui tempat Mansell bekerja dari kartu yang tertinggal. How can I find this man? Sementara di rumahnya, Mansell mendapat kabar dari Harry kalau salah satu preman yang dia hajar semalam adalah adik dari Yulian. Harry mengatakan kalau Mansell kini dalam bahaya. Harry menyuruh Mansell mencari tahu informasi tentang Yulian pada seorang tukang cukur. Kemudian Mansell menemui salah satu mafia kenalan ayahnya yang bernama Benian. Mansell mencari tahu siapa sebenarnya Yulian. Benian memberitahu kalau Yulian merupakan anggota organisasi mafia Rusia tertinggi yakni OPSAK. OPSAK mempercayakan Yulian untuk menangani ratusan juta uang selundupan milik organisasi itu. Di markasnya, Yulian menyuruh anak buahnya mencari tahu siapa Mansell sebenarnya. Berkat komputer dengan OS Ubuntu, anak buah Yulian berhasil memeras salah satu karyawan Pentagon dan meminta semua data yang berhubungan dengan Hutch Mansell. Setelah mendapat berkas yang diinginkan, wanita itu pun takut dan terkaget. Dia memilih berhenti bekerja daripada harus berurusan dengan Hutch Mansell. Yulian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Mansell hidup-hidup. Sementara di rumahnya, Mansell melihat sekelompok anggota Yulian mendatangi tempat mereka. Mansell menyuruh anak dan istrinya masuk ke ruang bawah tanah. Mansell mengingatkan istrinya untuk jangan menghubungi 911. Don't call 911.
Kemudian dia menghabisi para anggota Julian sendirian. Satu persatu musuh dibantai dalam gelap. Dia membunuh dengan sadis. Namun salah satu anggota Julian berhasil menyetrum lehernya hingga pingsan. Lalu Menzel dimasukkan ke dalam bagasi dan rencananya akan dibawa menghadap Julian. Di tengah jalan, Menzel yang berada di dalam bagasi mulai siuman. Dia menyemprotkan gas pemadam kebakaran ke dalam mobil sehingga sopir tak dapat melihat jalan. Akhirnya mobil itu pun terlempar dan berbalik. Semua orang yang di dalam mobil tewas. Hanya Menzel satu-satunya yang selamat. Kemudian Menzel berlari pulang ke rumahnya. Menzel juga mengingatkan ayahnya agar waspada. Namun ayahnya justru tersenyum mendengarnya. Sesampainya di rumah, Menzel mengeluarkan anak dan istrinya dari ruang bawah tanah. Mereka terheran melihat para mayat bergelimpangan di dalam rumah mereka. Untuk sementara waktu, Menzel meminta istri dan anak-anaknya bersembunyi di tempat aman. Di ruang bawah tanah, Menzel membuka kotak yang berisi banyak emas batangan. Emas-emas ini merupakan upah yang dia peroleh dari pekerjaan sebelumnya. Sepertinya Menzel dulunya adalah seorang agen yang bekerja secara rahasia, bertugas memburu para mafia besar yang kebal hukum. Entah kenapa suatu hari, Menzel melepaskan salah satu targetnya, dan setahun kemudian, dia kembali melihat target yang seharusnya dia bunuh telah berubah. Dia hidup sederhana dan bahagia bersama istri dan dua anaknya. Hal ini membuat Menzel iri dan memutuskan untuk berhenti dari profesinya. Dia juga ingin memiliki keluarga kecil dan bahagia. Tanpa sengaja, Menzel melihat kalung kucing anaknya di bawah sofa. Kemudian Menzel pergi dan membakar rumah beserta semua mayat di dalamnya. Di panti jompo, dua anggota Julian mendatangi ayah Menzel yang sedang menonton Sun Channel di kamarnya. Namun keduanya bernasib sial malam ini. Sementara Menzel menemui bapak mertuanya dan berniat membeli perusahaannya. Si adik ipar sempat menolak dan akan memukul Menzel. Dengan cepat Menzel langsung memukulnya hingga terduduk manis. Kemudian gedung itu dia modifikasi dan dipasangi ranjau di setiap sisi gedung. Sementara Julian yang melihat video kematian anak buahnya semakin geram dan mengerahkan pasukan yang lebih banyak lagi untuk menangkap Menzel. Menzel tahu kalau Julian pasti akan mengerahkan serangan penuh padanya. Menzel pun mempersiapkan segala persenjataannya untuk melawan Julian. Kemudian Menzel pergi ke tempat penyimpanan uang milik organisasi Julian. Dengan santainya Menzel menghabisi semua anggota Julian yang ada di sana. Setelah itu, Menzel membakar gedung beserta semua uang yang ada di sana. Lalu Menzel mendatangi bar tempat Julian beserta anggotanya biasa berpesta. Julian terkagum melihat keberanian Menzel yang datang sendirian. Menzel tidak sebodoh itu. Ternyata Menzel meletakkan sebuah ranjau di balik tisu. Kemudian Menzel meminta untuk berbicara empat mata. Menzel memberitahu kalau dia telah membakar semua uang milik Opsat sebagai pelajaran karena telah berani mengusik kehidupan Menzel. Julian pun mengamuk karena tentu dialah yang akan bertanggung jawab atas terbakarnya semua uang milik Opsat. Setelah itu Menzel pergi dari sana. Di dalam mobil, Menzel justru berharap agar Julian datang mengejarnya. Ternyata benar. Julian yang kesal akhirnya mengerahkan semua pasukannya mengejar Menzel. Menzel mengarahkan ke tempat kerja yang sudah dia beli dari ayah mertuanya sebelumnya. Ternyata Harry sudah menunggu di sana dan membantu Menzel. Ayah Menzel juga datang dan terlihat senang karena sudah lama ingin menggunakan senjata. Para anggota Julian habis terbantai di gedung yang dipenuhi ranjau itu. Mereka bertiga terlihat sangat menikmati pertempuran yang sedang berlangsung, mengisyaratkan bahwa sudah lama mereka tidak melakukan hal seperti ini.
Sepertinya Mansell ingin menghabisi Julian dengan cara yang sedikit unik. Dia mengikat ranjau pada sebuah pintu anti peluru, kemudian meledakkannya tepat di depan Julian hingga tewas. Setelah kejadian ini, Mansell diinterogasi oleh dua orang detektif. Lalu kedua detektif terdiam setelah mendapat telepon di handphone mereka. Kemungkinan telepon itu berasal dari seseorang yang sangat penting, sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Mansell. Beberapa hari kemudian, Mansell dan keluarga sedang membeli rumah baru. Lalu seseorang menelponnya. Sepertinya sesuatu akan terjadi. Lalu Mansell menanyakan apakah rumah ini memiliki ruang bawah tanah. Does this house have A basement. Dan film pun selesai. Menurut saya, plot cerita dan aksi laga dalam film ini emang keren guys. Saya sangat saranin buat nonton filmnya, karena masih banyak aksi keren lainnya yang saya nggak bisa jelaskan. Salam saya Nana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. You okay? I'm okay. You don't look okay.